Kabupaten Sintang adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Selain itu, Kabupaten Sintang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Kedatangan rombongan keredaksian GBTV Indonesia yang mana langsung didampingi oleh redaktur wilayah GBTV Indonesia Faisal Darmawi dan Opiandi serta wartawan Kalimantan Barat GBTV Indonesia Ibrahim. Turut serta juga dalam rombongan keredaksian Komisaris Utama GBTV Indonesia. Kegiatan kunjungan keredaksian ini merupakan salah satu program keredaksian GBTV Indonesia dalam rangka silaturahmi kepada instansi-instansi baik di daerah maupun nasional. Dalam kunjungan ke kantor DPRD Kabupaten Sintang, rombongan disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jamri SH MSI, yang mana sekaligus juga akan menjadi calon Bupati Kabupaten Sintang ke depannya. Boleh tahu Pak, pertama kami ingin tanyakan apa tanggapan Bapak terkait kedatangan kawan-kawan keredaksian dari GBTV Indonesia, Pak? Baik, banyak terima kasih ya. Saya merasa bangga, merasa senang ya dari GBTV bisa berkunjung ke ruangan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang periode 2019-2024, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada GBTV. Ya, selain itu Pak, kalau boleh sedikit menceritakan Pak tentang Kabupaten Sintang nih. Nah, terus yang kedua, saya dengar-dengar ini kan desas-desus politik sudah mulai ada ya, terdengar. Nah, sejauh ini boleh diceritakan sedikit Pak bagaimana kondisi politik yang ada di Kabupaten Sintang, Pak? Baik, kalau Sintang selama ini kalau bicara politik cukup baik ya, dan hubungan antar masyarakat juga baik, hubungan antar agama segala macam juga baik di Sintang. Dan bupati kami sebelumnya itu adalah Pak Jarod Winarno, sudah 2 periode menjadi bupati, kebetulan dari etnis Jawa. Dan Sintang ini bisa menjadi contoh Indonesia. Jadi kami tidak pernah mempermasalahkan suku dan agama. Siapapun dia, sepanjang itu baik dan diterima oleh masyarakat, itulah pemimpin kami. Nah, untuk ke depan 2024-2029, karena Pak Bupatinya juga sudah habis masa periodenya, nah maka pada saat ini ya mungkin kesempatan lah bagi putra-putri terbaik Sintang untuk maju sebagai calon bupati. Nah, untuk menjalankan amanah rakyat, ya saya pikir ini kesempatan emas bagi orang-orang tempatan, orang-orang pribumi, kalau boleh saya katakan seperti itu. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Sintang ini suatu daerah yang menjadi calon ibu kota provinsi, nah, daerah yang sangat seksi pada saat ini. Nah, Sintang cukup luas dengan 21.000 km persegi, ada 14 kecamatan, 90 desa dengan 16 kelurahan, sangat luas sekali. Bahkan ada satu kecamatan di Sintang ini, contohnya satu kecamatan Ambalau, luasnya 6.000-an kilometer persegi, itu sama dengan satu pulau Bali. Nah, memang sudah selayaknya Sintang menjadi ibu kota provinsi. Bahkan kita kalau melihat dari luas wilayah, minimal kita ini ada 5 kabupaten lagi yang harus kita mekarkan di Sintang. Nah, terkait dengan Sintang ke depan, ya saya sebagai salah satu kandidat yang akan maju dalam pilkada ini, ya mengajak semua orang, terutama teman-teman invest yang ada di luar, untuk masuk ke Sintang, membangun Sintang, membuka lapangan pekerjaan di Sintang, supaya masyarakat Sintang juga bisa menikmati sumber daya alamnya. Ya, seperti yang kita lihat bahwa Sintang ini masih dianggap rawan ya dari sisi pertambangan, ya, dari sisi apapun. Nah, maka kami mengharapkan bahwa Sintang ini ayo kita bangun bersama-sama. Ya, kami dengar nih Pak, ini kan sudah mau dekat pemilihan bupati dan calon wakil bupati ini. Nah, apakah Bapak tidak berminat atau ada rencana juga ingin mencalonkan diri Pak sebagai kepala daerah di Kabupaten Sintang ke depannya Pak? Baik, jadi selama ini saya sudah 25 tahun mengabdi sebagai wakil rakyat, sebagai penyambung lidah rakyat, dan ini periode ke-6 saya di DPRD. Nah, maka pada kesempatan yang berikutnya ini saya ingin mencoba untuk menjalankan amanah rakyat, mencalonkan diri sebagai calon bupati, dan saya berpasangan dengan Pak Supranto. Beliau ini mantan ketua KPU, sekarang juga sebagai PNS, ASN, yang siap juga mundur. Nah, kami akan bersama-sama membawa Sintang lebih baik ke depan, meneruskan visi misi yang telah dijalankan sebelumnya, yang kira-kira tidak sejalan kita tinggalkan, yang baik kita teruskan. Ya, mungkin itu ya.
Ya, terus sudah berapa partai Pak? Kalau boleh tahu bocorannya Pak, yang sudah merapat ke Bapak nih? Ya, baik, saya yang pertama saya sebagai kader Partai Hanura, kami ada 4 kursi dan 4 sebagai modal utama. Nah, sekarang kami sudah mendapatkan B1 KWK dari Partai PAN, sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai P3, sehingga kami sudah cukup untuk mengajukan calon. Dan sekarang saya masih proses melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang sudah merapat, karena ada Partai Demokrat, sehingga kalau ditotalkan kami ada 4 partai dengan 12 kursi, sehingga cukup untuk mengajukan calon Bupati Sintang periode yang ke depan ini. Saya ingin lagi tanyakan dengan Bapak, apa saja sih potensi-potensi Sintang Pak, yang hari ini mungkin banyak masyarakat di luar Kabupaten Sintang, bahkan di dalam Kabupaten Sintang yang masih belum tahu Pak? Baik, begini, Sintang ini sangat kaya, ya. Kita penduduk 400-an ribu jiwa dengan pemilih 320 ribu jiwa. Nah, potensi sumber daya alam kita sangat luar biasa. Nah, selama yang sudah berjalan ini, potensi sumber daya alam yang ada itu lebih banyak fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak investor. Nah, masyarakat tidak diprioritaskan menjadi investor, menjadi tuan di tempatnya sendiri. Nah, harapan saya ke depan bahwa kita mempunyai tanah yang luas, ya, masyarakat menjadi tuan di tempatnya. Contoh, satu masyarakat memiliki satu kebun saja seandainya yang difasilitasi oleh pemerintah dengan kebun sawit seandainya. Nah, ini dengan seperti itu kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, bagaimana Indonesia bisa makmur kalau rakyatnya tidak makmur, daerah tidak makmur? Maka makmurkan dulu daerah, makmurkan desa dulu, makmurkan dulu kecamatan, barulah Indonesia ini makmur. Nah, jadi visi misi saya ke depan bagaimana rakyat menjadi tuan di tempatnya sendiri, bukan menjadi kuli. Nah, contoh kita dengan lahan yang luas ini, kita perdayakan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Nah, tentu bagaimana cara masyarakat sejahtera? Dana-dana yang ada ini kita prioritaskan untuk bagaimana kemakmuran rakyat, terutama membangun infrastruktur, memberi bantuan-bantuan hibah kepada masyarakat melalui contoh bantuan bibit sawit seandainya kepada masyarakat. Nah, setiap kakak mendapat minimal ya untuk 2 hektar. Tidak salah kita beri hibah. Nah, nanti kita akan membangun pabrik mini di setiap kecamatan, sehingga masyarakat akan sejahtera. Ini caranya kita untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi bukan kita memberi uang kepada masyarakat, tapi kita memberi pekerjaan untuk mereka dengan cara membangun, menggunakan kekayaan alam yang ada. Ini baru bicara kulit. Nah, kita belum bicara sumber daya hutan, belum bicara soal wisata, belum kita bicara soal sumber daya alam yang ada di bawah. Contohnya ada batu baranya, ada emasnya, ada apa saja di Sintang. Nah, semuanya belum tersentuh. Nah, Sintang ini sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat apabila pemimpinnya pro kepada rakyat. Ya, nah ini terakhir nih Pak, saya ingin tanyakan apa saran Bapak terhadap masyarakat tentang kepemimpinan ke depan. Jadi harusnya memilih pemimpin yang seperti apa yang pas itu Pak? Ya, saya berharap kepada masyarakat Sintang, ya saya tahu bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas dalam hal memilih. Nah, tentu kita jangan sia-siakan waktu yang diberikan untuk kita berdemokrasi, untuk kita memilih pemimpin. Ya, sebisanya kita pilih pemimpin yang amanah. Nah, saya menawarkan diri karena memang saya sudah 25 tahun mengabdi sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, tentu saya mengharapkan dukungan masyarakat. Saya tidak-tidaknya memberi dukungan dan datang ke TPS supaya apa? Bersama-sama dengan saya kita membuat Sintang lebih baik ke depan. Kita kelola Sintang ini dengan baik. Nah, itu harapan saya ke depan. Dan saya berharap juga di kalangan anak-anak muda bahwa mereka inilah yang nanti akan menjadi generasi penerus. Nah, kita pilihlah pemimpin yang amanah. Nah, saya akan berusaha menjadi orang amanah, menjadi orang yang akan maksimal bekerja untuk rakyat seperti yang saya lakukan selama 25 tahun mengabdi di DPRD ini. Dalam kesempatan tersebut, tim GBTV Indonesia juga mewawancarai beliau secara langsung terkait tanggapan atas kunjungan rombongan ke redaksian GBTV Indonesia, dan juga beliau sedikit memaparkan akan kesiapannya untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Sintang ke depannya. Beliau juga menyampaikan dalam bincang-bincang terhadap pimpinan redaksi GBTV Indonesia, yang mana ke depannya GBTV Indonesia dapat menjadi salah satu corong informasi yang edukatif untuk masyarakat. GBTV Indonesia, Faisal Darmawi, Kabupaten Sintang mengabarkan.